Tuhan, Tuhan Yesus stop naik haji dan berhenti karena banyak orang Indonesia yang membawa uang ke Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini kita akan melanjutkan konten dakwah kita. Ini ada seorang pendeta. Ya, ada seorang pendeta yang berdoa kepada Yesus di depan para jemaat untuk menstop ibadah haji. Katanya ibadah haji harus di stop. Nggak tahu sih ya kenapa pendeta ini punya ambisi untuk menstop, memberhentikan ibadah haji. Nah, kita tuh heran juga kenapa sih? Ini kan ibadah, ya, ibadah umat Islam dan pendeta itu agamanya Kristen. Nah, kenapa Anda mengganggu, tidak senang dengan ibadah kami? Ya, katanya membawa hambur-hamburkan uang ke kota Mekah dan ke Arab. Dan sama aja, orang-orang pergi ke Itali, orang-orang pergi ke Yerusalem, orang Kristen juga ke sana, ya, orang-orang Yahudi ke Yerusalem, ke Israel, kemudian ada yang pergi wisata, sama aja. Apalagi ini adalah ibadah. Baik, mari kita simak sama-sama kira-kira seperti apa pernyataan pendeta ini, baru kita tanggapinya. Di akhir kita akan memberi tanggapan. Baik. Saya pernah berdoa sebelum COVID. Saya bilang gini, doa saya, Tuhan Yesus stop naik haji dan berhenti karena banyak orang Indonesia yang membawa uang ke Arab, kekayaan dibawa ke sana. Stop. Dan itu saya berdoa di tengah jemaat, akhirnya terjadi COVID itu. Ini benar, jemaat itu yang menyaksikan dan jemaat yang tahu sampai sekarang, yang jemaat yang mendengarkan itu. Rasanya pendeta ini sangat aneh sih ya, sangat aneh. Ibadah orang Islam kok diurusin, apalagi sampai ngurusin ibadah ibadah haji ya. Namun walaupun demikian kita doakan semoga Pak pendeta ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mu'alaf. Amin. Ya, ucapan amin. Baik, yang pertama ini kita akan komentari ya. Pertama adalah, apakah para jamaah haji ini meminta dana kepada Anda, wahai Pak Pendeta? Jawabannya tidak. Satu peser pun jamaah haji umat Islam tidak meminta kepada Anda dana untuk pergi ibadah haji, ya. Nah, terus apakah para jamaah haji ini, jamaah muslim ini, haji dan umroh ini meminta dana kepada pemerintah? Jawabannya tidak. Bahkan dengan adanya ibadah haji ini, kita membantu pemerintah. Ya, silakan cek data-datanya di internet. Dan itu dana umat Islam itu triliun itu terkumpul di pemerintah, di BPH ada Badan Keuangan Haji khusus, ada dana abadi ada. Baik, kita dengar sama-sama pernyataan Presiden bahwa ibadah haji itu membantu pemerintah dari segi dana dan sebagainya. Baik, kita dengar sama-sama. Pemerintah, jadi hati-hati dalam penggunaan, harus prudent, harus hati-hati. Silahkan mau dipakai untuk infrastruktur, saya hanya memberikan contoh loh. Silahkan dipakai untuk suku, silahkan ditaruh di bank syariah, macam-macam banyak sekali. Silahkan ditaruh di bisnis-bisnis syariah, tetapi ingat bahwa itu adalah dana umat. Entah dipakai untuk suku, entah infrastruktur, entah dipakai untuk di bank syariah, semuanya harus dengan kehati-hatian. Sekali lagi, ini adalah dana umat, tetapi kalau ditaruh di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan, memberikan keuntungan. Baik, ikhwafillah itu tadi sebuah pernyataan dari Pak Jokowi ya, Presiden kita, bahwa dengan adanya ibadah haji ya, kita menyetor dana ke pemerintah dan dana itu berkumpul bertahun-tahun ya.
Jangan salah, di awal DP-nya kita itu ada yang 20 juta, 30 juta ya. Itu ibadah haji per orang 20 juta minimal ya untuk DP. Dan itu disimpan oleh pemerintah di rekening. Bayangin coba, itu ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan umat Islam di Indonesia ini mau pergi ibadah haji ya, tapi nggak bisa langsung berangkat. Nah, makanya kita store dana ke pemerintah, itu disimpan itu diputar, dipakai gunakan infrastruktur, dana syariah, bisnis dikembangkan, tapi tetap uang jamaah nggak hilang ya. Masya Allah, itu tadi pernyataan Jokowi. Yang kedua ya, kita komentarnya, kenapa umat Islam harus pergi ibadah haji? Kenapa umat Islam harus pergi ibadah haji? Karena ibadah haji itu adalah rukun Islam ya. Bahkan dalam Al-Quran ya, itu hukumnya wajib, manistata'a ilaihi sabila ya. Nah, ibadah haji rukun Islam bagi yang mampu. Umat Islam yang mampu, sudah kaya, sudah punya uang, punya biaya dan sebagainya, wajib hukumnya pergi ibadah haji. Kalau tidak pergi ibadah haji dan dia mampu jasmani, rohani, duit dan sebagainya, dia punya, tidak pergi ibadah haji, maka dia berdosa ya. Karena itu seperti itu hukum. Karena ibadah haji adalah rukun Islam ya. Jangankan haji, umroh aja yang hukumnya sunnah, ini Masya Allah sangat membludak ya. Bahkan terbaru Masjidil Haram, ini ada peraturan baru di Masjidil Haram, itu di lantai 1 itu nggak boleh masuk ke lantai 1 kecuali menggunakan kain ihram. Kain ihram itu kain yang putih bagi laki-laki ya, putih-putih semua. Perempuan juga seperti itu, pakaian putih-putih, kain ihram. Masih dulu masih bisa masuk orang-orang yang pakai baju biasa masih bisa. Sekarang karena Masya Allah jamaah umroh ini sangat membludak dari seluruh dunia, penjuru dunia datang ke Arab, akhirnya lantai 1 itu ada peraturan baru harus menggunakan kain ihram ya. Itu wahai Pak Pendeta, kenapa kita umat Islam harus beribadah haji? Karena wajib hukumnya ya, bagi manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Yang ketiga, mohon maaf Pak Pendeta ya, mungkin Anda ini takut kalau umat Islam ini semakin banyak orang-orang Kristen yang menjadi mu'alaf, akhirnya Anda mau memberhentikan, menstop jamaah haji ini. Jadi mohon maaf wahai Pak Pendeta, bahwa dan Anda tadi berdoa kepada Yesus ya, kepada Yesus untuk ibadah haji ini diberhentikan. Ya Allah, saya tahu bahwa agama kalian itu ya, ajaran Yesus itu yang kalian pahami adalah ajaran kasih ya. Harusnya kalau kalian paham yang namanya ajaran kasih, harus menghormati orang lain ya. Orang yang beribadah dalam Islam itu adalah orang yang tidak beragama Islam ya, atau non muslim, itu wajib hukumnya kita menghormati. Buka surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Begitu konsep Islam. Dalam Islam tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah di luar Islam ya. Dalam Islam pun, sesama Islam pun kita nggak boleh mengganggu, apalagi non muslim. Itu tadi dalilnya dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang keempat ya, ini mohon maaf ya, ketika ada orang yang tidak senang dengan orang yang beribadah, ketika ada orang yang tidak senang ya, ketika ada orang yang beribadah, dia tidak senang melihat orang itu ya, ini adalah watak syaitan ya, seperti itu ya. Jadi watak syaitan. Baik, saya kira kita sudah jawab dengan alasan-alasan kenapa umat Islam harus beribadah. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Kemudian kita bisa meringankan, membantu Republik Indonesia apabila kita pergi ibadah haji. Dan kemudian hilangkan sifat-sifat mengganggu orang yang beribadah, apalagi sampai dengki, iri dan sebagainya. Baik, saya kira seperti itu. Akhirul kalam, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.